Dulu dia pujaan kampus, semua mata terpana saat dia melintas. Tapi siapa sangka setelah menikah dan mengorbankan segalanya demi keluarga, justru tubuh letih dan wajah lusuhnya menjadi alasan suaminya mencari pelukan lain. Karena tak semua pria bisa mencintai perempuan yang tak lagi secantik saat pertama mereka berjumpa. Namanya Anindya Laras. Di kalangan mahasiswa, dia bukan sekedar cantik, dia adalah ikon. Wajahnya sering muncul di spanduk acara kampus. Gayanya anggun, tutur katanya halus, mahasiswa laki-laki antri untuk sekedar menyapa. Sementara para dosen pun diam-diam bangga padanya. Anindya bukan hanya cantik, tapi juga cerdas dan bersahaja. Banyak pria mendekat, tapi hatinya hanya terhambat pada satu, Galang. Bukan dari kalangan populer, tapi pria yang itu sabar banget, dewasa, dan pekerja keras. Mereka menjalin cinta diam-diam selama kuliah, dan saat lulus, Galang melamarnya di bawah pohon besar tempat mereka biasa berteduh. Tak ada pesta mewah, hanya ijab kabul sederhana dan harapan akan masa depan bahagia. Semua teman kampus iri, Anindya yang sempurna akhirnya menikah. Mereka menyebutnya kisah cinta sejati, tapi tak ada yang tahu akhirnya cerita itu tak seindah dongeng yang mereka bayangkan. Awal pernikahan mereka penuh tawa. Anindya masih tampil anggun seperti dulu. Galang pun terlihat bangga menggandeng istrinya. Namun waktu bergulir cepat. 2 tahun setelah menikah, Anindya hamil anak pertama. Kehamilan itu tak mudah. Mual, sakit punggung, susah tidur, semuanya dia jalani seperti karena Galang sibuk bekerja. Setelah melahirkan, dunia Anindya berubah drastis. Menyusui setiap malam, mengganti popok, membereskan rumah, memasak, mencuci, semuanya ia kerjakan tanpa bantuan. Tak ada satupun untuk berdandan, bahkan untuk sekedar menyisir rambut pun kadang lupa. Tubuhnya mulai melebar, lingkar matanya menghitam, kulitnya kusam, tapi ia tak peduli. Yang penting anak dan suaminya sehat dan bahagia. Ia yakin cinta sejati tak memandang fisik. Ia yakin Galang mencintainya apa adanya, namun pelan-pelan kenyataan mulai menggores keyakinannya, dan luka itu mulai terasa, walau itu masih berusaha mengabaikannya. Galang mulai berubah. Dulu setiap pulang kerja ia mulai mencium kening Anindya dan bertanya, "Capek ya sayang?" Tapi kini yang pertama dicari saat pulang hanyalah remote TV. Anindya sadar dirinya tak lagi seperti dulu. Rambutnya sering diikat asal, baju rumahnya kusam, wajahnya jarang tersentuh skincare. Tapi semua itu bukan karena dia tak peduli, melainkan karena waktu dan tenaga habis untuk mengurus rumah dan anak. Ia mencoba mengerti perubahan Galang. Mungkin suaminya lelah, mungkin tekanan pekerjaan membuatnya dingin, tapi ketika Galang mulai jarang menatap matanya, mulai lebih sering keluar malam dengan alasan lembur, Anindya mulai merasa ada yang tak beres. Namun setiap kali ia bertanya, Galang selalu menjawab dengan datar. Semua terlalu banyak curiga, fokus aja ke anak, dan Anindya pun hanya diam, menyimpan curiga di balik senyumnya yang lelah. Malam itu Anindya terbangun karena suara notifikasi ponsel Galang. Suaminya tertidur pulas dan rasa penasaran yang sudah lama ditahannya akhirnya mengalahkan nuraninya. Dengan tangan gemetar, ia membuka layar ponsel itu. Dan di sanalah kenyataan menamparnya tanpa ampun. Ada pesan dari seorang wanita bernama Nadia Kantor. Isi pesannya lembut, manja, dan mengandung panggilan sayang. "Jangan lupa kita lunch bareng ya mas. Aku suka banget kalau mas pakai kemeja abu-abu itu." Jantung Anindya berdegup tak karuan. Tangannya dingin, nafasnya sesak. Tapi lebih dari rasa marah, yang paling dominan justru perasaan hancur. Ia hanya duduk di ujung ranjang, memandangi bayangannya sendiri di cermin. Seorang wanita yang dulu dipuja-puja,
Kini bahkan tak bisa membuat suaminya betah di rumah. Anindya pun menangis dalam diam. Sejak malam itu Anindya berubah. Ia tak lagi menanyakan apapun pada Galang. Ia tak marah, tak mengamuk, bahkan tak mengungkit soal Nadia di kantor. Ia hanya diam-diam yang menyakitkan. Setiap pagi, setiap menyiapkan sarapan, tetap mencuci pakaian Galang, tetap memeluk anak mereka dengan senyum hangat, meski dadanya penuh sesak. Namun di dalam diamnya, harga diri Anindya perlahan terbangun. Ia mulai berdiri lebih lama di depan cermin, mulai merawat wajahnya, menata rambutnya, mencari kembali dirinya yang hilang. Ia tahu tubuhnya telah berubah, tapi jiwanya tak kalah kuat. Ia bukan hanya istri dan ibu, ia juga manusia yang layak dicintai sepenuh hati. Satu hal yang pasti, jika Galang memilih perempuan lain hanya karena tampilan, maka mungkin cintanya tak pernah sedalam yang dulu ia kira. Anindya mulai bangkit pelan tapi pasti. Ia kembali membaca buku, menulis di jurnal, bahkan ikut kelas online saat anaknya tidur siang. Wajahnya mulai bersinar lagi, bukan karena make up, tapi karena semangat yang perlahan menyala dari dalam. Ia membeli beberapa pakaian baru dengan uang simpanannya, bukan untuk Galang, tapi untuk dirinya sendiri. Ia mulai berjalan pagi, menyapa tetangga, dan merasakan kembali dirinya yang dulu sempat hilang dalam rutinitas rumah tangga. Galang memperhatikan perubahan itu, tapi bukannya bangga, justru gelisah. Ia mulai curiga, mulai bertanya-tanya, mulai takut. Namun Anindya hanya tersenyum tenang saat ditanya, "Kok kamu berubah sekarang?" Jawaban Anindya sederhana tapi tajam. "Karena aku sadar, aku juga pantas bahagia." Dan kalimat itu membuat Galang untuk pertama kalinya terdiam tanpa bisa membalas sepatah kata pun. Malam itu Galang pulang lebih awal, wajahnya murung, langkahnya berat. Anindya sedang menyuapi anak mereka ketika Galang duduk di depannya dengan mata berkaca-kaca. "Aku mau jujur," katanya pelan. "Aku selingkuh. Tapi sekarang aku menyesal." Anindya tak terkejut. Ia sudah tahu sejak lama, tapi mendengar pengakuan itu tetap menusuk. Ia menatap Galang lama, lalu berkata tenang, "Kamu selingkuh karena aku berubah? Atau karena kamu memang tak pernah setia sejak awal?" Galang terdiam. Pertanyaan itu lebih sakit daripada kemarahannya. Anindya mengelus rambut anaknya. "Aku berubah bukan karena aku ingin. Aku berubah karena aku harus memilih, menjadi cantik atau bertahan mengurus semua ini sendirian." Galang tertunduk. Ia tak punya pilihan. Yang ia tahu, ia telah menghancurkan hati perempuan yang rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan keluarga kecil mereka. Sejak pengakuan itu, rumah menjadi sunyi. Galang mencoba memperbaiki diri lebih sering di rumah, membantu ngurus anak, dan memberi perhatian yang dulu sempat hilang. Tapi semua itu terasa terlambat. Anindya menjalani hari dengan hati yang tak lagi sama. Luka di hatinya terlalu dalam untuk sekedar dimaafkan dengan kata maaf. Ia tidak membalas dendam, tapi juga tidak memberikan pelukan yang dulu hangat. Setiap senyum Anindya kini mengandung jarak. Setiap tatapan matanya menyimpan batas. Ia bersikap baik, tapi tak lagi penuh cinta. Ia tetap menjadi ibu yang luar biasa, tapi sebagai istri, hatinya sudah mati rasa. Galang mulai merasakan hampa yang dulu Anindya rasakan sendiri. Dan disitulah untuk pertama kalinya, Galang benar-benar mengerti arti kehilangan. Bukan saat ditinggalkan, tapi saat dicintai tanpa hati. Hari demi hari berlalu dan Anindya semakin menemukan dirinya kembali. Ia mulai menulis di media sosial tentang perjalanan menjadi ibu, perempuan dan manusia yang bertahan di tengah luka. Pesannya banyak dibaca, dibagikan, bahkan menginspirasi perempuan lain yang senasib. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia bukan hanya istri yang dihianati, tapi wanita yang bangkit dari reruntuhan harapan. Galang yang kini hanya bisa menyaksikan perubahan itu dari kejauhan, mulai sadar bahwa yang hilang dari hidupnya bukan hanya cinta,
tapi kepercayaan. Suatu malam Anindya berkata, "Aku tidak akan pergi dari rumah ini karena anak kita butuh orang tuanya. Tapi aku juga tidak akan kembali seperti dulu karena yang dulu sudah mati saat kamu memilih menyakiti." Dan di kalimat itu Galang tahu ia telah kehilangan sesuatu yang tak akan pernah kembali. Anindya kini melangkah dengan kepala tegak. Ia bukan lagi gadis manja yang hanya ingin dicintai, tapi perempuan dewasa yang tahu nilai dirinya. Luka masa lalu tak dihapus, tapi dijadikan pelajaran. Ia tak menuntut Galang untuk pergi, tapi juga tak memaksa dirinya untuk bertahan dalam cinta yang sudah patah. Fokusnya kini adalah tumbuh untuk dirinya dan untuk anaknya. Ia mulai menjalankan bisnis kecil dari rumah, menulis buku dari kisah hidupnya, dan tampil sebagai pembicara dalam komunitas perempuan. Anindya bukan lagi primadona kampus yang dielu-elukan karena kecantikan. Ia adalah perempuan yang kuat karena pernah dihancurkan dan memilih untuk tidak hancur. Dan Galang, ia hanya menatap dari jauh, mengagumi istri yang dulu ia sia-siakan dan kini bersinar lebih terang dari siapapun yang pernah ia temui, tapi tidak bisa lagi ia miliki sepenuhnya.